Jadi mau nggak mau itu merupakan urusan wajib yang harus diberikan kepada masyarakat dan dinas juga harus proaktif menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh DPRD sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperbaiki atau memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Cilegon. Tapi kan ada banyak sektor lain juga, tidak hanya sektor formal, sektor non formal juga pemerintah harus memberikan sebuah pembelaan dan perlindungan kepada masyarakat. Karena ini harus menggerakkan masyarakat, maka masyarakat harus dilibatkan. Ya. Dan sukanya masyarakat itu apa gitu. Karena kalau masyarakat yang udah suka, punya passion di situ, punya minat di situ, menggerakkannya jauh lebih mudah ketika harus mengajak masyarakat di luar passion mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat BCO dalam program podcast bersama BCO Media TV. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputaran perkembangan Kota Cilegon. Dan tentunya kita tidak sendirian di sini ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa perkembangan-perkembangan yang terjadi di Kota Cilegon terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Nah, siapa sih yang membuat kebijakan itu? Nah, kita hadir di sini. Sosok wanita yang super dan hebatnya, Wonder Woman. Beliau adalah Ibu Hajah Nuratul Uyun SEMAK selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Yun? Baik, alhamdulillah Sehat ya? Sehat. Semangat selalu Bu Yun. Selalu semangat. Wah, baik. Terima kasih nih Bu Yun di sela-sela kesibukan Bu Yun bisa menyempatkan waktunya buat kami. Baik sahabat BCO, kita langsung berbicara ya tentang seputaran tugas pokok dan fungsi apa di DPRD Kota Cilegon. Dan tentunya unsur-unsur yang terkait, OPD-OPD terkait yang sebagai mitra pekerjanya, seperti apa pekerjaannya. Seperti itu. Baik, Bu Yun. Ya. Sahabat BCO tentunya juga ingin mengetahui ya, dan masyarakat pada hak umumnya di Kota Cilegon tidak semerta-merta tahu bahwa, oh ya, suara kita sudah terwakili di DPRD Kota Cilegon ini. Tetapi banyak tidak tahu sejauh mana nih. Ya, kami ingin mewakili sahabat BCO mengatakan mungkin bisa dijelaskan nih tugas dan pokok fungsi dari DPRD Kota Cilegon seperti apa? Ya, jadi DPRD itu kan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Cilegon bersama dengan eksekutif. Kita DPRD itu punya tugas dan fungsi yang melekat di dalamnya. Yang pertama itu legislasi, membahas dan membuat peraturan daerah bersama dengan eksekutif, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah fungsi budgeting, membuat anggaran atau menganggarkan dan dibahas bersama juga dengan eksekutif. Kemudian juga yang ketiga adalah controlling atau fungsi pengawasan. Seluruh roda pemerintahan, seluruh proses pembangunan, seluruh kegiatan pembangunan yang ada di pemerintah daerah Kota Cilegon itu semua berjalan dan diawasi oleh DPRD Kota Cilegon. Fungsi controlling tadi melekat di dalamnya. Oke. Nah, tentunya pada saat menjalankan fungsi-fungsi tadi tersebut dari mulai controlling, ya kan, terus tentang rencana pembangunan, ada jangka menengah, jangka panjang. Sejauh mana ketika kerjasama dari sebagai eksekutor adalah pemerintah Kota Cilegon dan DPRD, pada saat mengajukan anggaran, item-item apa saja atau memang ada kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan sehingga ada sinkronisasi padu antara DPRD dan pemerintah Kota Cilegon? Anggaran itu yang mengusulkan, yang membuat adalah eksekutif. Kemudian disampaikan kepada DPRD. Oleh DPRD kemudian dilakukan pembahasan bersama-sama dengan eksekutif. Jadi wali kota, seluruh OPD gitu ya, kemudian kecamatan juga gitu, lurah, melakukan pembahasan secara menyeluruh. Sehingga kemudian masing-masing komisi itu akan melakukan pembahasan terkait dengan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang sudah disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD. Yang sebelumnya bahkan sebelum pembahasan itu ada yang disebut dengan penentuan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. Dan itu merupakan salah satu dokumen awal yang disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD dan kemudian dibahas oleh Badan Anggaran yang kemudian nantinya akan ditetapkan di kebijakan umum anggaran seperti apa yang kemudian menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD pada tahun tersebut dan kemudian prioritas plafon anggaran sementara yang bagaimana angkanya seberapa yang kemudian bisa disepakati bersama antara eksekutif bersama dengan DPRD. Oh begitu ya. Baik. Nah tentunya pada saat penentuan anggaran tadi,
pengajuan dari pemerintah kota, kemudian dipresentasikan di bagaimana pada saat menentukan kebijakan, oh ini baik, oh ini tidak baik, mungkin Ya. oh ini kurang atau tidak kurang, itu seperti apa sistematisnya? Tentu saja dalam melakukan pembahasan itu ada banyak hal yang kemudian kita cek, kita kita apa namanya, kaji, kita analisa juga dan, kami DPRD juga sebelum melakukan pembahasan bersama eksekutif, melakukan kajian bersama tim pakar yang memang menguasai terkait dengan anggaran tersebut atau terkait dengan RAPBD tersebut, sehingga kemudian juga ada diskusi dan sharing oleh tim pakar, tim ahli, ataupun misalkan dari, tim yang memang diberikan tugas untuk menganalisa dan mengkaji APBD tersebut dan kemudian berdiskusi dengan DPRD, sehingga DPRD bisa melihat dan memahami bagaimana postur APBD pada tahun tersebut dan melihat mana yang kemudian dari anggaran-anggaran tersebut yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan pada tahun tersebut. Dan kemudian mengacu kepada RKPD yang sudah disusun oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Sehingga kita DPRD kemudian melihat dan menganalisanya. Bagaimana anggaran tersebut disusun dan disajikan berdasarkan KUHP-PAS yang sudah disajikan, kemudian juga bagaimana anggaran tersebut disusun berdasarkan rencana kegiatan pemerintah daerah pada tahun tersebut. Oke. Tadi Ibunya juga menyebut tentang pembangunan daerah. Ya. Nah, kita coba melihat tentang pembangunan daerah yang sedang berjalan sekarang ini, yang tentunya dari masa kerja yang sudah hampir mendekati habis ini ya. Ini sejauh mana Bu Yun tentang persentase mungkin dari pembangunan daerah yang sedang berjalan sampai sekarang menurut dari kacamata DPRD? Saat ini kan memang baru masuk ke trimester kedua ya. Oke. Dan ini masih banyak hal yang terus dilakukan evaluasi ataupun dijalankan fungsi pengawasan oleh DPRD agar semua kegiatan yang sudah disetujui bersama, semua program yang sudah disepakati bersama kemudian bisa berjalan dengan baik. Sehingga kemudian ketika ada berbagai program yang belum bisa dijalankan, DPRD bisa memanggil OPD terkait, menanyakan, mengkonfirmasi kenapa program ini belum bisa berjalan. Sehingga DPRD juga bisa melihat sejauh mana capaian kegiatan yang sudah disusun dan sejauh mana realisasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon dalam hal ini eksekutif bersama jajarannya, sehingga kemudian kita juga bisa memberikan masukan dan saran kepada eksekutif seperti apa yang harus dilakukan sehubungan dengan situasi dan kondisi yang ada terkait dengan capaian atau realisasi pembangunan yang ada di pemerintah daerah Kota Cilegon. Oke. Nah, baik. Kita mengetahui bahwa kita tinggal di kota industri. Ya. Banyak industri-industri yang berdiri di Kota Cilegon. Ya. Sejauh mana pada saat pendirian-pendirian industri yang ada di Kota Cilegon ini berdampak terhadap pembangunan Kota Cilegon dan tentunya kesejahteraan rakyat Kota Cilegon? Ya. Seperti apa? Kalau industri di Kota Cilegon itu cukup banyak, lebih dari 100 ya jumlahnya, tapi sebagian besar itu adalah penanaman modal asing yang mereka memang hadir di Kota Cilegon dan di sini adalah sebagai kantor cabang. Kantor pusatnya mereka sebagian besar ada di Jakarta. Sehingga kemudian kalau kantor pusatnya ada di Jakarta, maka kewajiban-kewajiban itu ditunaikan di kantor pusat. Dan Cilegon itu hanya mendapatkan beberapa porsi alokasi untuk pendapatan daerah. Yang pertama BPHTB, kalau misalkan industri atau perusahaan itu melakukan ekspansi atau perluasan terhadap industrinya atau perusahaannya, maka ada kewajiban BPHTB yang dibayarkan kepada pemerintah daerah Kota Cilegon. Kemudian juga pajak penerangan jalan yang memang dibebankan kepada industri juga salah satu poin atau instrumen yang bisa masuk ke dalam potensi pendapatan asli daerah. Dan satu lagi adalah PBB. Dan sebenarnya dari hampir sebagian besar kewajiban yang dibayarkan industri itu sebagian besar dibayarkan ke kantor pusat. Sehingga itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mendapatkan dari potensi-potensi pendapatan tersebut. Sehingga kalau kami di daerah lebih kepada 3 hal tadi yang bisa dimaksimalkan. Tapi ya mudah-mudahan itu menjadi bagian yang terus bisa memberikan manfaat untuk Kota Cilegon. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya tentang pendapatan daerah yang dihasilkan dari Kota Cilegon tentunya ada dampak untuk kesehatan Kota Cilegon sendiri. Ini sejauh mana ya ketika rakyat Kota Cilegon itu menikmati, Bu? Ya mungkin contohnya dari hal-hal pendidikan, kesehatan, atau hal yang lain yang terkait dengan kesehatan Kota Cilegon. Nah ini penyampaian terhadap atau penyerapannya terhadap masyarakat Kota Cilegon itu seperti apa? Komisi 2 yang hal ini membidangi atau menjadi mitra komisi ya, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, itu adalah Komisi 2. Sehingga kemudian Komisi 2 ini secara berkala pastinya juga sering melakukan rapat bersama dengan dinas tersebut. Menanyakan terkait dengan capaian kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2024 ini,
kemudian juga bagaimana pendidikan itu bisa berjalan untuk masyarakat. Keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD tentu saja disampaikan kembali kepada Dinas Pendidikan sebagai bagian dari untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas juga bisa mengetahui apa sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pendidikan di Kota Cilegon. Begitu pula dengan kesehatan. Ada banyak hal yang sering kita dapat masukan ataupun informasi ataupun keluhan dari masyarakat sehubungan dengan bidang kesehatan, maka tugas DPRD dalam hal ini Komisi 2 adalah menyampaikan kepada OPD terkait bagaimana keluhan dan aspirasi tersebut bisa disampaikan kepada OPD-nya dan kemudian ditindaklanjuti dalam rangka untuk bisa menghadirkan pelayanan kesehatan yang merupakan urusan wajib dasar bagi pemerintah daerah. Jadi mau nggak mau itu merupakan urusan wajib yang harus diberikan kepada masyarakat dan Dinas juga harus proaktif menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh DPRD sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperbaiki atau memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Cilegon. Wajib ya? Wajib, urusan wajib dasar. Wajib dasar. Nah, ini termasuk pelayanan dasar ya untuk masyarakat Kota Cilegon khususnya. Nah, baik. Nah, kita mengetahui bahwa tadi Ibu menyampaikan tentang Komisi 2 yang bertugas dalam kecerdasan pendidikan, kesehatan, segala macam yang terkait. Nah, sejauh mana Bu ketika Komisi 2 ini mengusulkan program-programnya, perencanaannya, dan bekerja sama sebagai mitra pemerintah kota, kan mempunyai program masing-masing nih. Nah, bagaimana Pak dalam hal penyelesaiannya dan Ibu sebagai wakil ketua 2 di sini seperti apa? Ya, artinya ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya, usulan-usulannya, kemudian ada hal-hal yang belum terakomodir misalkan sama OPD disampaikan oleh DPRD, kemudian juga DPRD menegaskan bahwa ini juga menjadi bagian yang harus didapatkan oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang memang harus dihadirkan kepada masyarakat. Sehingga kemudian OPD juga harus betul-betul merespon apa sesungguhnya yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan wajib dasar itu yang dihadirkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan, bisa menerima, dan bisa kemudian mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan di Kota Cilegon. Dan DPRD menjadi fasilitator dalamnya. Bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut, bagaimana kemudian kita menjadi bagian yang merespon, menindaklanjuti, dan kemudian juga menyampaikan kepada OPD supaya semua itu adalah bagian yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Tugasnya tadi saya sampaikan di awal adalah DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Mau nggak mau harus bersama-sama dengan eksekutif dalam rangka menjalankan roda pembangunan di Kota Cilegon. Nah, ini kembali lagi yang tadi yang di awal disebut tentang controlling, Bu. Ya. Sebagai wakil ketua 2 dan bersama di unsur pimpinan, pada saat pengawasan ini sistematis mekanisme kontrol ini seperti apa, Bu? Apakah hanya pengajuannya dari komisi-komisi seperti apa, kemudian dilihat timeline-nya dari eksekutif sampai pemerintah Kota Cilegon seperti apa? Bagaimana, Bu? Apa hanya berjalan, apa tidak mengadakan reses ke bawah, turun ke bawah atau bagaimana seperti itu? Dari reses aja kita suka mendapatkan, sering banget mendapatkan masukan, informasi dari masyarakat. Bagaimana masyarakat itu memberikan keluhan, aspirasinya kepada kami DPRD sehingga menjadi sebuah catatan buat kami dan kemudian hasil reses itu harus disampaikan kepada eksekutif bahwa ini loh keluhan masyarakat, ini loh yang diinginkan masyarakat, ini yang diharapkan oleh masyarakat dari pemerintah daerah. Maka kita sampaikan gitu loh. Kemudian juga secara berkala kita DPRD bisa memanggil OPD bagaimana terkait dengan capaian realisasi kegiatan yang sudah pernah disetujui bersama gitu ya. Sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik atau katakanlah misalkan DPRD mendapatkan keluhan-keluhan langsung dari masyarakat, entah itu datang ke masyarakat, datang ke kantor DPRD atau masyarakat yang memang menyampaikan secara langsung melalui media sosial ataupun katakanlah menghubungi dari anggota DPRD tersebut, itu menjadi sarana untuk bisa menindaklanjuti bahwa ada aspirasi yang disampaikan masyarakat, ada usulan yang disampaikan oleh masyarakat, dan DPRD tugasnya adalah menindaklanjuti itu sebagai bagian dari kepanjangan dari tangan dari masyarakat, menyampaikan kepada pemerintah daerah, ini loh keluhan masyarakatnya. Sehingga kemudian itu menjadi bagian yang kemudian dijadikan sebagai sarana untuk menjalankan fungsi controlling tadi. Jadi kalau misalkan ternyata dalam aktivitas kegiatan sehari-hari masyarakat ada yang kemudian menyampaikan keluhannya, masalahnya kepada DPRD, maka DPRD merespon dengan cara memanggil OPD terkait untuk duduk bersama, rapat bersama. Ini keluhannya kayak gini, gimana respon dari OPD terkait dengan keluhan masyarakat ini? Harapannya adalah DPRD bisa menjadi jembatan, fasilitator tadi, untuk bisa mencari solusi apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh dinas sehubungan dengan pembangunan yang dijalankan di Kota Cilegon itu sendiri.
Ini menarik nih, kalau bicara tentang kesejahteraan rakyat nih. Ya. Kita tahu bahwa di Kota Cilegon ini heterogen, Bu, ya? Ya. Banyak sekali pendatang nih. Ya. Nah, sejauh mana ketika melihat pendatang-pendatang yang mungkin tanda kutip datang dari kota-kota terus mencari nafkah di Cilegon, sehingga ada beberapa mungkin orang-orang yang asli Cilegon itu dengan kultur budaya yang berbeda, sekarang ini memberikan kepahaman kepada orang-orang yang mungkin sedikit edukasi, oke, untuk kesejahteraan rakyat itu harus seperti ini. Apakah ada penyampaian-penyampaian atau edukasi tersendiri tentang ini terhadap masyarakat di DPRD sendiri? Ya, jadi kan sebenarnya yang selalu kita sampaikan bahwa tugas DPRD itu adalah mengoptimalkan seluruh resources yang ada di Kota Cilegon, termasuk salah satunya adalah masyarakat Kota Cilegon sendiri. Kenapa kita juga selalu menyampaikan, menegaskan dalam forum-forum rapat bersama dengan eksekutif gitu ya, ataupun katakanlah ketika kita berada pada momen-momen rapat bersama gitu kan. Kita sampaikan bahwa tugas pemerintah daerah itu adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satunya kalau bagi masyarakat itu adalah terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat Kota Cilegon yang memang sudah lahir dan besar di Kota Cilegon sebagai penduduk Kota Cilegon, ketika menjadi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Maka pemerintah daerah itu harus memberikan ruang pembelaan yang besar kepada masyarakat Cilegon. Salah satunya adalah memberikan kebijakan bahwa 70% rekrutmen itu harus diberikan porsinya kepada orang Cilegon. 30% boleh dari orang luar Cilegon. Kenapa? Itu menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengintervensi, memberikan sebuah perlindungan melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan pembelaan kepada masyarakat gitu ya. Dan ini perlu tidak hanya kemudian diputuskan, tapi dijalankan. Kebijakan itu harus dijalankan. Masyarakat kita juga kemudian harus mendapatkan informasi dan edukasi yang baik. Bagaimana masyarakat juga harus disampaikan. Ketika ingin menjadi bagian dan terlibat pada industri, maka rekrutmen itu akan berbanding lurus dengan kebutuhan kompetensi dan kualifikasi dari industri. Maka disitulah pemerintah daerah betul-betul kembali berpihak kepada masyarakat. Kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri tersebut harus menjadi bagian rujukan untuk program kerja di Dinas Tenaga Kerja, agar masyarakat yang kemudian memang ingin bekerja di industri, mereka dibekali oleh keahlian-keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Betul-betul di sini pemerintah berusaha untuk menjadi bagian yang melindungi, melayani, dan memberikan semacam pembelaan kepada masyarakatnya. Nah, kalau ini bisa dijalankan, maka orang-orang yang atau masyarakat yang belum punya pekerjaan ataupun katakanlah mereka ingin bekerja di industri, dengan kesempatan dibekali dengan keahlian ini mereka mendapatkan secara harapan bahwa mereka pun bisa berkompetisi agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Tapi kan ada banyak sektor lain juga, tidak hanya sektor formal, sektor non formal juga pemerintah harus memberikan sebuah pembelaan dan perlindungan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat juga diberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa mengedukasi, membekali masyarakat juga untuk bisa menjadi pelaku usaha yang mandiri, baik dari pelaku usaha kecil, menengah, sampai kemudian mereka pun harus naik kelas menjadi pengusaha yang besar. Saya yakin intervensi kebijakan pemerintah yang besar di dalamnya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembelaan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik, itu akan bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Super sekali nih ya Ibu Yun ini ya. Oke Bu Yun, kita menyadari bahwa peningkatan-peningkatan yang terjadi sudah terlihat lah ya di Kota Cilegon. Nah, tentunya ada pendekatan-pendekatan khusus tersendiri pada saat suara rakyat yang dalam tanda kutip tidak terlalu terdengar, terus mereka takut untuk menyuarakan. Ini bagaimana Bu? Ya, biasanya ada juga yang kadang-kala kan mereka punya temen ya, temennya tuh kan ngobrol sama mereka atau masyarakat yang katakanlah punya keluhan tapi nggak berani ngomong, ngomongnya ke siapa. Kadang-kala mereka ketemu temen, "Ih, saya mau punya masalah, saya mau pengen usul, tapi ke siapa ya?" Nah, ketika ketemu temennya ini, "Kamu ngusul apa? Coba nanti saya sampein." Kadang-kala bisa dengan cara seperti itu. Beberapa kali aspirasi masyarakat juga bisa kami terima dengan cara seperti itu. Ada hal masyarakat yang masih sungkan untuk menyampaikan secara langsung. Nah, melalui temannya inilah yang menyampaikan kepada kami gitu ya, bahwa ada aspirasi dari masyarakat seperti ini. Kita tindak lanjuti. Kita juga harus menerima itu bagian dari
aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat gitu, walaupun harus melalui temannya lagi gitu kan. Oke. Karena bisa jadi memang ada masyarakat yang bisa langsung menyampaikan kepada DPRD, ada yang memang membutuhkan, perantara orang lain untuk bisa menyampaikan usulannya kepada DPRD. Mmm, Itu kita dengar dan kita terima oke. Nah gitu. itu sahabat BC ya. Jadi kalau punya aspirasi atau punya menyampaikan sesuatu dan malu, ya melalui temannya atau siapa yang terkait bisa disampaikan atau datang langsung bisa Bu ya? Sangat bisa Sangat bisa sekali sangat itu sahabat bisa. BC dan masyarakat Kota Cilegon pada umumnya. Sahabat BCO, itu tadi ya tentang aspirasi-aspirasi yang mungkin kurang terdengarkan atau masih malu-malu. Nah, sahabat-sahabat BCO atau masyarakat Kota Cilegon bisa menyampaikannya melalui temannya yang bisa menyampaikan langsung kepada, DPRD Kota Cilegon ataupun datang sini juga bisa, bisa Bu ya? Ya, bisa. Nah, baik, kita kembali lagi. Dari OPD-OPD yang terkait Bu ya, itu tentang pekerjaan misalnya Bu, tadi kita tahu bahwa angka pengangguran di Kota Cilegon sudah, menurun ya, yang Ya, kami dapatkan seperti itu. secara angka menurun. Secara angka menurun, baik. Sejauh mana advokasi yang diberikan kepada masyarakat, kepada OPD terkait? Ya. Jadi salah satunya usulan terkait dengan kompetensi dan keahlian bekerja Mhm itu. mhm. Karena kan kita tahu bersama ya, industri di Cilegon itu kan hampir semuanya padat modal, Yes. sehingga dibutuhkan memang kualifikasi dari tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus gitu ya. Dan salah satu yang bisa menjadi, apa namanya, pemberian solusi bagi masyarakat itu adalah dengan keahlian khusus itu, pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja. Alhamdulillah sampai dengan saat ini beberapa kegiatan yang sudah dihadirkan oleh Dinas Tenaga Kerja juga, sangat membantu masyarakat Kota Cilegon. Dan ada juga memang keahlian-keahlian khusus yang memang juga perlu diadakan atau diberikan, oleh pemerintah daerah melalui OPD yang lain, misalkan Mhm. sehubungan dengan peningkatan kompetensi diri dari masyarakat Kota Cilegon sehingga bisa masuk ke dalam industri dengan leluasa. Industri Kota Cilegon itu adalah industri yang banyak penanaman modal asing, pasti banyak menggunakan bahasa asing. Dan sebenarnya kalau misalkan kita bisa masuk untuk bisa memberikan bekal keahlian, bagaimana masyarakat juga punya keahlian bahasa asing, itu juga merupakan salah satu bekal yang sangat baik menurut saya. Karena itu bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetensi yang dia punya setelah ikut pelatihan bahasa gitu kan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon melalui dinas terkaitnya, sehingga itu bisa membekali yang bersangkutan untuk mempunyai keahlian bahasa asing dan keahliannya juga diakui gitu ya dengan ditegaskan lewat sertifikat yang dipunya gitu ya, pengakuan dari lembaga-lembaga yang memang memberikan kewenangan untuk, memberikan nilai ataupun katakanlah, eee, level ataupun tingkatan dalam, menggunakan bahasa asing itu, sehingga kemudian ketika industri membutuhkan SDM yang menguasai bahasa asing, maka kita bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Cilegon yang sudah mendapatkan, pembekalan, pelatihan, ataupun keahlian mendapatkan bahasa asing itu juga menjadi sebuah kesempatan yang besar yang bisa Mhm. dilakukan untuk bisa masuk ke industri di Kota Cilegon. Oke. Nah dari DPD sendiri ada nggak Bu, memberikan apa memang ranahnya itu OPD terkait atau memang ada DPD juga bisa mengadakan, program-program terkait tentang edukasi kepada masyarakat Kota Cilegon, misalnya mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, apa DPD juga bisa? Harus OPD-nya Oh yang harus OPD-nya? menyelenggarakan, iya, Oke. DPRD mengusulkan. Mhm. Maka disitulah sesungguhnya fungsi budgeting melekat di dalamnya. Ah, Jadi ketika ada masyarakat yang mengusulkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah tadi meningkatkan kompetensi diri ataupun meningkatkan kualitas kompetensi diri, kita bisa sampaikan kepada OPD bahwa masyarakat butuh ini, masyarakat butuh pelatihan itu, sehingga, OPD terkait bisa menyelenggarakan acara-acara pelatihan tersebut dan masyarakat juga merasa bahwa aspirasi mereka bisa difasilitasi, oke. aspirasi mereka bisa terpenuhi, Oke. Oh ya, gitu. baik. Sahabat BCO itu tadi ya, jadi DPRD ada sebagai fasilitator ya, dan tentunya adapun eksekutor di lapangan itu OPD-OPD terkait, Ya, dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon. betul, Nah tadi sudah bicara tentang pendidikan, industri, kesehatan. Nah ini tentang pariwisata nih Bu. pariwisata. Sejauh mana sih Ibu Uyun mengenal Kota Cilegon terkenal dengan pariwisata apa saja? Mungkin bisa diceritakan ke Sahabat BCO nih. Dan bagaimana Iya, mungkin ada unsur dari DPRD tentang kebijakan yang mengarah ke pariwisata terkait OPD yang menjalankannya. ini menjadi satu hal yang perlu digalakkan kembali ya, Oke. bahwa memang eee, ikon yang dimunculkan di Nah, kota Cilegon yang, apa namanya, kota yang kecil, heeh, kemudian dengan identik dengan industri, perdagangan, dan jasa, mhm, maka pariwisata juga menjadi hal yang sebenarnya nggak bisa kita tinggalkan. Ada ruang yang bisa kita maksimalkan di sini gitu ya, dan pemerintah daerah bisa memunculkan potensi pariwisata
untuk dengan menggunakan ekonomi kreatif gitu ya. Itu juga bisa dihadirkan. Bagaimana tempat-tempat yang ada di Kota Cilegon dimunculkan sebagai destinasi wisata. Memunculkan daerah-daerah berbasis tema-tema khusus dengan katakanlah melibatkan masyarakat setempat. Itu juga menjadi gagasan-gagasan yang harus dimunculkan. Karena kita ini kan lahannya terbatas. Laut juga kita kan kecil banget, cuma Iya. sedikit banget gitu kan. Kebanyakan kan punya Kabupaten Serang gitu. Ya kan? Iya. Terus pantai itu kan kita kan tadi yang saya bilang sedikit gitu. Maka yang harus digagas itu adalah konsep-konsep pariwisata berbasis kepada potensi yang ada di lokasi dan lingkungan masyarakat sekitar. Kita harus bisa menggali itu. Kan ada masyarakat yang suka dengan kesenian banget. Kenapa nggak dibuat dengan kampung seni gitu kan? Kampung seni, Berarti kampung budaya atau seperti itu ya. kampung Oke. budaya. Maka pemerintah daerah itu membuat tema-tema seperti itu dan kemudian fokus pembangunannya diberikan, alokasi penganggarannya juga dihadirkan sehingga daerah tersebut, kampung tersebut bisa memberdayakan masyarakatnya juga dan orang mengenal bukan hanya dari Cilegon, bisa jadi kesebar kemana-mana Iya. gitu kan bahwa, "Oh ini namanya kampung seni budaya," gitu kan. Bukan berarti daerah lain nggak ada, tapi daerah situ mayoritas, Iya. berarti kan kita harus memberikan ruang yang besar gitu kan. Atau misalkan daerah lain tuh, lebih kepada apa sih, senengnya, masyarakatnya misalkan lebih sukanya kepada bertani, ya sudah, berarti kan, buatlah, apa namanya, tema-tema untuk bisa mengangkat, pariwisata dengan, apa namanya, pertanian, tapi pertanian yang memang tidak menggunakan lahan. Ah, iya. Iya, itu bisa digunakan, bisa dijalankan gitu. Kreativitas dihadirkan di situ. Dan tidak harus semua daerah kayak gitu, semua lingkungan kayak gitu. Misalkan 8 kecamatan, maka mana dari 8 kecamatan itu masing-masing dengan ikon-ikon sendiri dengan karakteristik yang melekat. Dipilih berdasarkan lingkungan yang paling banyak mempunyai keunggulan-keunggulan ataupun diferensiasi dengan lingkungan-lingkungan yang lain dalam satu kecamatan, sehingga itu bisa terlihat bahwa apa sesungguhnya potensi besar yang ada di lingkungan tersebut yang harus kita munculkan dan menjadi ikon bagi, lingkungan di lingkungan tersebut yang ada di Kota Cilegon. Sehingga ini mudah dikenal gitu. Iya. Dulu, saya menggagas kampung kreasi lukis. Kampung kreasi lukis, Iya, ya. karena masyarakatnya senang kepada lukisan, kemudian juga senang kepada apa namanya, ada masyarakat di situ yang memang jago ngelukis gitu kan. Ya udah berarti kalau begitu, kita berikan kesempatan bagaimana caranya supaya masyarakat bisa berkreasi di situ, beraktivitas di situ, dan juga bisa memunculkan potensi-potensi yang lainnya gitu kan. Dan itu juga ternyata bisa mendorong industri untuk bisa hadir di situ bersama-sama untuk memberikan CSR sebagai bentuk bagian dari kepedulian Oke. kepada proses pembangunan di lingkungan masing-masing. Karena kalau seperti itu, maka beberapa OPD akan dilibatkan gitu. Iya. Misalkan ada kampung lagi, kampung, baca misalkan, atau lagi misalkan ada kampung, apa nama, bahasa. Kan enak kan gitu kalau seperti itu. Berarti ada yang diunggulkan, ada yang ingin ditonjolkan, dimunculkan, dalam lingkungan tersebut sehingga memberikan sebuah, "Oh ini menjadi salah satu ikon yang melekat," gitu. Iya. Nah, tadi kita mendengar bahwa, Bu Jin juga tadi ada usulan-usulan ya tentang kampung lukis seperti Iya. itu. Nah, ini kan tentunya tadi karena fungsi dan tugas pokok dari DPR hanya sebagai kontrol dan pengawasan, Iya. tentunya bekerja sama dengan pemerintah Kota Cilegon. Nah, ini usulan-usulan ini bisa nggak, Bu, selain dari pemerintah Kota Cilegon, tadi kan, tentu ada komunitas-komunitas luar, ya Ya. mungkin pihak ketiga dari itulah, sejauh mana bisa turut bekerja sama dalam, mengembangkan potensi itu, Bu? Iya, pasti ada industri kan, banyak bisa diajak, dilibatkan terkait dengan CSR-nya bagaimana. Kemudian juga ada pemerintah provinsi juga yang bisa kita, sampaikan bahwa ini loh ada potensi yang luar biasa di tempat kita dan ini bisa menjadi salah satu, destinasi wisata yang bisa dijadikan sebagai, salah satu tempat belajar dan bermain bagi anak-anak gitu maupun keluarga. Kan sebenarnya sekarang itu masyarakat itu cenderung kepada kegiatan yang instagramable. Iya, Pengennya kalau di foto tempat keren keren, ya oke oke. kan. Kalau misalkan datang ke suatu tempat, foto, Betul, posting gitu posting, kan, iya. luar biasa di medsos itu Mhm. banyak, like dan share-nya Iya gitu iya. kan. Bahkan komennya juga luar biasa. Nah, Mhm. arah-arah
ini kan sebenarnya lebih kepada ekonomi kreatif ya. Ya. Nah, bagaimana ini dihadirkan, pariwisata itu bisa mendukung lahirnya ekonomi kreatif dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah. Mhm. Nggak usah yang sulit-sulit gitu. Iya iya. Karena ini harus menggerakkan masyarakat, maka masyarakat harus dilibatkan. Iya. Dan sukanya masyarakat itu apa Mhm gitu. mhm Karena mhm. kalau masyarakat yang udah suka, punya passion di situ, punya minat di situ, menggerakkannya jauh lebih mudah ketika harus mengajak masyarakat di luar passion Iya. mereka gitu. Iya, oke. Nah, ini sahabat Beco nih yang punya ide-ide kreatif ya, terutama cuma buat, yang senang dengan pariwisata, usaha-usaha apa kita bisa munculkan. Ya, Dan kita bisa sharing dulu lah sebelum kita melaksanakan, bisa datang ke DPR dulu untuk berbicara seperti itu ya, ya. meminta arahan itu bisa datang sendiri ya. Ini para pengusaha-pengusaha, sahabat-sahabat Beco, pengusaha muda bisa datang ke sini bersama Bu Yun atau, anggota dewan yang lainnya. Nah, Bu Yun, kita coba menelaah lebih dalam lagi tentang, kesejahteraan kembali lagi nih, Ya, tentang kesehatan nih, Bu. kesehatan. Ini seperti apa, Bu? Kan kita sudah UHC nih, tapi Ya, masih ada nih, suara-suara yang mungkin pelayanan dasar yang kurang maksimal, seperti itu bagaimana menanggapinya, Bu? ya artinya bahwa di sini pemerintah daerah harus terus melakukan sosialisasi secara masif Mmm, kepada masyarakat dan menyampaikan juga kepada rumah sakit terkait dengan kebijakan tersebut. Sehingga kalau masyarakat itu memang nggak punya BPJS, belum punya BPJS, berobat ke rumah sakit itu nggak sulit, langsung bisa dilayani, langsung bisa apa namanya, difasilitasi dan bisa langsung mendapatkan pelayanan gitu. Artinya bahwa ini masyarakat harus tahu secara masif dan perlu dukungan dari perangkat-perangkat yang lain yang di bawahnya. Kelurahan, RT, RW harus menyampaikan itu bahwa bagaimana fasilitas itu betul-betul bisa dirasakan dan diterima oleh masyarakat mhm, tanpa kecuali gitu. tanpa kecuali ya? Tanpa kecuali gitu. Iya. Nah, ini tanpa kecualinya nih, Bu, kadang-kala kan memang ada syarat-syarat yang harus sebagai administrasi ya, mungkin ada KTP harus asli Cilegon Oh atau iya. harus ya, terus udah seberapa lama tinggal di kota Cilegon, seperti itu. Iya harus berKTP Cilegon memang. Mhm Kalau mhm. KTP-nya bukan Cilegon belum bisa Nah itu gitu. sahabat Beco, jadi harus aktif juga nih, jangan langsung, "Oh saya udah tinggal di Cilegon." Nah dibuktikan dengan apa, seperti itu Iya, ya. Nah, KTP-nya KTP KTP Cilegon. Cilegon, Nah iya. ini tadi, tentunya unsur yang paling terbawah tadi ya, dari RT, RW, Iya. sejauh mana komunikasi ya, dari program-program yang ada, terus DPRD sebagai pengawasan controlling tadi, bisa sampai ke masyarakat yang paling terbawah? Ya, kadang-kala kan dalam perjalanan memang kita hampir mayoritas masyarakat itu kan ketika menemukan kendala ya, Mhm itu carinya biasanya dewan gitu. mhm Mereka menyampaikan, "Oh, kita ada di ini, kita udah ada di rumah sakit, kami mhm nggak punya BPJS mhm gitu, kami begini-begini." Ya, kita harus segera, membantu untuk meresponnya, mhm menyampaikan kepada, apa namanya, kepada, eee, pejabat terkait mhm untuk segera bisa mengakomodir dan membantu masyarakat tersebut sehubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang harus dia terima mhm dari pemerintah daerah Kota Cilegon. Memang kadang-kala masyarakat itu ketika ketika belum punya BPJS, kemudian dalam kondisi sakit mendesak, ada yang kadang-kadang, "Udahlah takutnya ribet, saya mau dengan, eee, apa namanya, pasien umum saja," gitu. ah, Seharusnya kan yang kayak gitu juga, bisa, tersampaikan kepada semua masyarakat bahwa mhm mereka kalau sekiranya nggak ada BPJS, sampaikan itu kepada, pihak rumah sakit sehingga rumah sakit bisa melihat data diri atau dokumen dari masyarakat tersebut sehingga bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah Kota Cirebon, mhm, begitu. iya baik. Nah tentunya kita ingin ya, dan mempunyai harapan bahwa semua itu bisa berjalan dengan baik, ya. Ya, Dan ini tentunya tadi kembali tentang kebijakan-kebijakan, ya. betul. Kebijakan-kebijakan yang dibuat, yang sudah digodok di DPRD dengan, sebagai mitra kerja dari pemerintah Kota Cilegon, ini tentunya bisa nggak nih dari, program-program yang sudah dibuat ketika rencana pembangunan panjang menengah di daerah di Kota Cilegon sudah dibuat, dari DPR sendiri mengusulkan, "Satu ini harus dimasukkan." Itu bisa nggak Bu seperti itu? Dan harus dijalankan, itu bagaimana? Ada nggak? Jikalau itu memang menyangkut hajat hidup orang banyak sangat mungkin bisa dilakukan. Mmm, Contohnya adalah ketika, kebutuhan air oke. di daerah Batu Lawang. Oh ya, Itu kan, perlu anggaran. mhm DPRD menyampaikan bahwa kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat. mhm Dengan kesulitan air tersebut, tolong kepada mhm pemerintah daerah agar menganggarkan, dibuatkan pompa supaya bisa
memberikan fasilitas air bersih bagi masyarakat di sana sepanjang musim. Itu dengan rapat dan komunikasi seperti itu bisa memberikan sebuah penegasan gitu bahwa DPRD betul-betul ingin memperjuangkan, kebutuhan masyarakat dan agar pemerintah daerah untuk bisa segera merealisasikan dan kemudian menganggarkan. Oke, dan dikerjakan oleh Menganggarkan di OPD terkait. OPD, makanya kita sampaikan kemudian setelah dianggarkan kita tanyakan ke OPD, "Sudah dijalankan belum? Kapan mau dijalankannya pembuatan sumur itu? Pemasangan pompanya bagaimana? Kapan akan dilakukan?" Itu merupakan salah satu juga fungsi controlling yang melekat di DPRD dalam rangka menindaklanjuti apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, kemudian pelaksanaannya bagaimana dan untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya itu fungsi controlling ada di dalamnya, melekat di dalamnya. Iya. Nah itu sahabat PC ya. Jadi ternyata bisa ya dari teman-teman atau masyarakat Kota Cilegon mengusulkan, kemudian memberikan aspirasi kepada DPRD dan akan mengusulkan begitu Bu ya. Nah ini kita tahu bahwa masa kerja dari ini sudah mulai mendekati paripurna nih. Nah hampir berakhir. Ada nggak target-targetan dari program yang sudah dibuat dari DPRD dan mitra kerjanya di pemerintah Kota Cilegon yang mungkin sudah tercapai atau belum dan ke depannya seperti apa? Ya pastinya kalau kita kan berusaha ya untuk, menyelesaikan, menuntaskan agenda kita di akhir masa jabatan 2024-2029 ini. September awal tentu saja tanggal 4 September nanti kami berakhir masa jabatannya dan ini tinggal berhitung hari saja tidak terlalu lama, 1 bulan setengah lah ya paling, masa kami menuntaskan masa akhir jabatan ini, biasanya yang kami lakukan adalah yang pertama untuk melihat sejauh mana capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan atau pelaksanaan program kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat. Kami juga secara berkala termasuk di 6 bulan pertama juga Badan Anggaran akan menanyakan kepada eksekutif nanti biasanya di bulan Agustus kami sudah akan menanyakan awal Agustus menanyakan kepada eksekutif, tentang prognosis, capaian selama 6 bulan kemarin bagaimana, realisasinya seperti apa, kemudian juga estimasi 6 bulan ke depan bagaimana gitu kan. Dalam rangka untuk melihat, kira-kira dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Cilegon, bagaimana menuntaskan rencana pembangunan yang sudah disusun selama 1 tahun bersama dengan DPRD. Kemudian yang berikutnya adalah program-program legislasi yang sudah kami susun bersama dengan eksekutif, hampir sebagian besar itu adalah usulan dari eksekutif. Raperda atau rancangan peraturan daerah yang inisiatif DPRD itu tidak banyak. Karena memang sebagian besar itu merupakan delegatif, biasanya menyesuaikan dengan kebijakan di pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah harus kemudian menyesuaikan peraturan daerah yang ada berdasarkan aturan terbaru dan kami melakukan itu sebagai dalam rangka untuk penyesuaian, sehingga kemudian kami adaptif terhadap kondisi dan situasi aturan terbaru di negara kita, di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga tentu saja, yang harus, kita betul-betul, tegaskan adalah sepanjang menuju masa akhir jabatan kami, fungsi controlling kami juga bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dilakukan secara optimal, sehingga apa yang menjadi harapan besar dari masyarakat Kota Cilegon terhadap kegiatan yang ada di pemerintah daerah Kota Cilegon juga kita bisa melakukan, semacam analisa dan bisa mengecek sudah seberapa besar capaiannya dan kemudian bagaimana tindak lanjut terhadap hal-hal yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Cilegon. Ya. Sahabat BC itu ya, jadi tugas-tugas dari DPRD Kota Cilegon batasannya ya sebatas tadi pengawasan dan controlling. Adapun di lapangan ya pemerintah Kota Cilegon sebagai mitra kerjanya. Nah Bu Yun, kita coba kembali ke kesejahteraan tadi ya. Sudah berapa persen nih kalau diangkakan nih pencapaian dari pemerintah Kota Cilegon dalam ini tentang pelayanan dasar tadi terkait kesejahteraan Kota Cilegon sudah bisa dikatakan baik atau bagaimana? Itu bisa kita dapatkan informasi setelah 6 bulan ini. Oke, per 6 bulan ini ya. Makanya ada yang disebut dengan prognosis untuk kelanjutan 6 bulan berikutnya bagaimana dan 6 bulan yang sudah berlangsung atau berjalan seperti apa capaiannya. Disitulah kita mengkonfirmasi kepada eksekutif, kepada UPD terkait berapa capaiannya
Secara nominal, secara persentase, kita bisa melihat. Dan kegiatan mana yang belum berjalan dan kapan akan direalisasikan, itu akan dibahas dalam rapat tersebut, sehingga kita bisa mengetahui secara detail capaian dan realisasi dari baik anggaran maupun pelaksanaan dari program kegiatan. Setelah Juli itu kita baru bisa mendapatkan informasi. Nah, dari informasi-informasi yang sudah didapat ya, misalnya tadi dari udah 6 bulan pertama gitu kan. Kemudian rencana tindak lanjut apa nih yang ketika oke ini belum, ini sudah, oh ini nanti diganti, seperti apa itu Bu? Ya, itu mekanismenya dalam rapat itu akan disampaikan mana yang sudah terrealisasi. Kalau misalkan terrealisasinya berapa persen, apakah di bawah 30% gitu. Kalau di bawah 30%, kenapa sampai seperti itu? Kemudian kendalanya apa? Kemudian juga apa yang menjadi hambatan terbesarnya? Kemudian bagaimana merealisasikannya di berikutnya gitu kan, dengan masa waktu yang tinggal 6 bulan berikutnya, apakah program tersebut masih bisa dijalankan? Apakah kemudian juga dengan kemampuan anggaran yang dipunyai oleh pemerintah daerah Kota Cilegon masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu juga disampaikan. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Iya. Nah, dalam pada saat memutuskan, kita mengetahui bahwa di DPR Kota ini kan unsur-unsurnya banyak Ibu, dari berbagai macam partai. Tentunya dalam tanda kutip ada kepentingan-kepentingan yang mungkin mendasari untuk dalam memutuskan seperti itu. Bagaimana caranya Ibu Uyun sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon ini menyelaraskan mindset orang-orang yang duduk di dalam DPRD Kota Cilegon ini? Kita satu visi, kita satu misi, seperti apa? Iya, karena kan sebenarnya teman-teman juga berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, dengan karakteristik masyarakat yang berbeda, dan teman-teman DPRD itu hadir di sini karena representasi dari masyarakatnya. Maka penegasan-penegasan kepada bahwa kita bekerja sebagai perwakilan masyarakat itu menjadi ikon yang harus kita munculkan. Jadi ketika teman-teman juga mengadvokasi, menganggarkan, atau mengusulkan program kegiatan, saya yakin itu adalah kegiatan yang mengarah kepada bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan hak pelayanannya dari pemerintah daerah. Pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat melalui misalkan usulan-usulan, entah itu misalkan ketika mereka menyampaikan reses kepada DPRD, entah itu ketika mereka menyampaikan aspirasinya kepada DPRD secara langsung, ataukah mungkin mereka menyampaikan usulan-usulan kepada DPRD, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian itu menjadi sebuah masukan yang kita tindak lanjuti dalam rangka untuk memberikan fasilitas pelayanan, melanjutkan atau memberikan respon dan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada eksekutif, sehingga harapannya adalah itu kemudian terakomodir dan eksekutif bisa membuat program tersebut dan dihadirkan kepada masyarakat tanpa melihat partai. Tanpa melihat partai. Iya, tanpa melihat partai. Baik, super sekali ya, sahabat BCO, kita berbicara sosok wanita yang hebat ini ya, Ibu Hajah Nuratul Uyun SEMAK sebagai Wakil Ketua DPR Kota Cilegon. Nah, ini mohon maaf Bu Yun, ini karena kita dibatasi oleh waktu nih ya. Jadi kita mungkin dimaafkan. Kita mungkin akan berbicara lebih panjang lebar lagi mungkin di event-event tertentu ya, mungkin yang berbeda lagi ya. Nah, baik sahabat Beco, itu tadi pembicaraan kami, bincang-bincang yang mungkin memberikan ya, informasi tentang perkembangan Kota Cilegon yang sudah ada yang sekarang ini. Dan terima kasih lagi Ibu Hajah Nuratul Uyun SEMAK sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Saya Wawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.